beliau ini salah satu artisnya Juragan sekarang. Mantap Pak, semoga sukses. Makasih. Sop buntut teman-teman, buntutnya Buya Buntut. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di video terbaruku. Hari ini tanggal 10 September. Aku ada jadwal keberangkatan bus Juragan 99 dari Malang menuju ke Bali. Bus ini spesial karena apa? Karena dia pakai bodi yang menurutku cukup unik. Pertama kali buatan Moro dari Prima dengan kelas sleeper. Jadi hari ini aku sedang berada di Jalan Laksda Adi Sucipto di Malang untuk ke garasi kurang lebih sekitar 4 kilo. Sambil nunggu Gojek, aku mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu ada promo teman-teman, promo dari PO Juragan 99. Dimana kalau bus Juragan 99 buka rute baru, itu biasanya ada promo yang cukup gila kalau menurutku ya. Karena apa? Kalau kesempatan kali ini itu dia potongannya 50% teman-teman dari harga normal. Jadi untuk normalnya dari Malang ke Denpasar itu sekitar 400.000, dan kemarin aku dapat tiket harganya cuma 200.000. 200.000 naik kelas sleeper. Wow, aku nggak bisa bayangin sih. Bener-bener excited banget aku kemarin itu. Jadi alhamdulillah hari ini aku dapat yang seat depan di bagian atas. Dan kalau aku lihat-lihat ya, bisnya itu keren teman-teman. Jadi ibarat kata itu terlambat bukan berarti tertinggal. Jadi bis ini tuh konsepnya adalah sleeper 2 lantai. 2 lantai dari atas bawah, sama seperti kalau di produknya Adiputro itu Dream Coach. Kalau di produknya Laksana itu apa? Switch. Oke, Pak Gojeknya udah datang. Kita langsung menuju ke lokasi. PO Juragan 99. Ya, salah satu perusahaan otobus di bawah naungan PT Gilang 99 ini sempat heboh ketika awal mula hadir melayani masyarakat di rute akap sekitar 3 tahun silam. Bagaimana tidak, bus ini akan dihadapkan dengan pemain lama di rutenya dengan pelayanan yang tak kalah mewah. Akan tetapi, semua itu bisa diatasi dengan bukti bahwa bus ini sukses hingga sekarang karena memang pelayanan dan fasilitasnya pun sangat memanjakan para penumpangnya. Dan bus ini menggunakan unit dengan sasis premium dan fasilitas di atas rata-rata. Dan pertanggal 7 September 2023, PO Juragan 99 kembali meluncurkan rute baru dari Malang menuju ke Denpasar, Bali. Bus yang akan digunakan untuk melayani masyarakat di rute tersebut juga tak kalah mewah teman-teman. Karena bus ini menggunakan konsep seperti ala-ala hotel kapsul berjalan dengan fasilitas yang sangat memanjakan penumpang. Untuk info selengkapnya, yuk kita simak aja videonya hingga selesai. Let's go! Ini pukul 6.41 menit, kita udah tiba di garasinya atau kantor pusatnya Juragan 99 yang berada di Pakis, tepatnya di Desa Asri Katon, Malang. Tempatnya itu ancar-ancarnya ada di Masjid Mashum Sulaiman. Nah ini. Dan ini dia kondisi untuk pagi ini di sini. Jadi di garasi ini ada ini teman-teman, ada ATM juga. Jadi kalian yang lupa bawa duit itu bisa ambil di ATM sini. Dan ini agennya kok belum ada ya? Kemana? Dan ini bisnya itu rencana berangkat jam 7 teman-teman. Dan ini jam 6.41, orang yang jaganya tuh nggak ada. Aku bingung harus ngapain.
Oke, kita tunggu aja untuk konfirmasinya. Dan ya, hari ini kita akan naik bus sleeper satu-satunya yang ada di jalur Malang hingga Denpasar. Barusan dia rilis sekitar beberapa bulan yang lalu, dan jalan perdana pada tanggal 7 September kemarin atau 3 hari yang lalu. Oke, kita tunggu aja. Teman-teman, ini aku sudah berada di dalamnya kantor perwakilan di Pakis, sekaligus menjadi garasi pusat daripada PO Juragan 99 Trans. Jadi untuk keberangkatan pagi dari sini tuh ada double decker yang ke arah Poris, dan satu lagi ada Takumi dan Takeshi, yaitu sleeper terbarunya PO Juragan yang melayani trayek Malang Denpasar, teman-teman. Dia juga angkatan pagi, jadi pagi hari ada keberangkatan 2 dari PO Juragan 99. Aku juga penasaran, dan pertama kalinya aku sekalian nyoba sleeper dengan bodi Morodadi. Bodi yang terkenal kokoh, kemudian senyap, dan ya, ini semakin gak sabar ini untuk naik ke dalam busnya. Busnya ada di belakang kita, dan ini untuk ruangnya keren sih. Ini ruangnya kayak di rumah sendiri, teman-teman. Asli, ini homey banget. Duduknya kayak gini, dan ini poster-posternya. Ini yang bus pariwisata, kemudian yang di sebelah sana itu bus akap reguler. Wah, keren sih. Nah, ini nih yang jarang aku temui, fasilitas toilet yang ada di kantor bus-bus akap yang lain. Nah, ini dia bener-bener bersih banget, teman-teman. Dan ini toiletnya seperti kayak di hotel gak sih? Ini ada ornamen marmernya gitu, kemudian itu kacanya juga, wah, gokil sih. Dan ini wangi juga, teman-teman. Oh ya nih, kita udah dapat tiket, teman-teman. Jadi tiketnya seperti ini. Juragan 99. Ini kalau menurutku hampir mirip dengan punyanya 27, teman-teman. Jadi modelnya kayak apa ya? Keren sih pokoknya. Kayak undangan gitu, teman-teman. Tapi keren, gokil. Dan di dalamnya ini ada bukti pembayaran tiket. Kayaknya sih kemungkinan juga ada untuk ini ya, scan barcode untuk servis makan di rumah makan. Jadi untuk rumah makannya kayaknya di daerah Probolinggo. Kalau nggak salah sih di Masada atau di Mazda gitu. Masada kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman, ini jam 7. Ini bisnya sudah datang. Juragan 99 menggunakan bodi dari Morodadi. Wow, ini gokil sih. Jadi satu-satunya atau yang pertama kali di Indonesia bus sleeper dengan bodi Morodadi. Ini yang menggunakan adalah Juragan 99. Dan ini satu lagi, dia double decker. Ini dari Malang ke Poris, teman-teman. Sama-sama angkatan pagi. Dan ini dia modelnya sama kayak Switch Class atau Dream Coach, Switch Class, dan sleepernya tentrem. Jadi modelnya ada di atas dan di bawah. Oke, kita naik, teman-teman. Kuy. Pukul 7:16 kita diberangkatkan dari garasi pusat Juragan 99 di daerah Pakis, Asri Katon. Kemudian kita akan melewati ini bundaran Panglima Sudirman. Nah, ini di samping kiri kita ini garasinya Rosalia Indah. Nah, itu teman-teman. Untuk lurus ke sana itu ke rumahku juga sih. Ini di samping kanan kita ini Puskopat, ini Pusat Koperasi Angkatan Darat. Nah, setelah ini di depan ada salah satu ikon di Kota Malang, yaitu lapangan Rampal. Ini lapangannya gede banget, ada buat lari, kemudian kolam.
Dan ini penjemputan pertama di daerah Klojen nih, di samping kanan kita. Setelah itu kita lurus dulu teman-teman untuk putar balik di depannya stasiun Kota Malang di Jalan Trunojoyo. Nah, jadi di sepanjang jalan ini tuh banyak yang jual makanan teman-teman. Nah, itu di samping kanan kita ini adalah Taman Trunojoyo. Kemudian di sampingnya lagi di depan, nah itu ada stasiun Malang. Ini kita putar balik di sini. Jam setengah 8 kita tiba di kantor perwakilan yang ada di Klojen. Jadi penjemputan bus ini tuh dari startnya Pakis, kemudian Klojen, dan nanti setelah ini kita akan ke terminal Arjosari teman-teman. Nah ini dia bisnya. Cakep banget. Nah kita coba lihat ya bagasi. Ini dia menggunakan sasis Mercy 1626 otomatis, nggak ada batang yang melintang, alias ini sudah lost teman-teman. Cuman karena ini bus tipe sleeper, bagasinya tuh agak sedikit kecil teman-teman daripada bus-bus pada umumnya atau bus yang menggunakan single deck. Ini gimana ya bukanya? Oh, oke teman-teman, kita masuk di area toilet. Kita coba lihat dulu ya toiletnya. Lampunya nggak murup ya? Nggak murup. Wow, keren sih. Dan sekali lagi, bus Juragan 99 toiletnya semuanya udah bisa dibuat BAB teman-teman. Jadi kalau kalian urgent mau BAB di perjalanan itu bisa untuk BAB. Tapi kalau sedang di rest area itu kalian bisa lah izin ke krunya gitu. Kita tutup. Dan untuk di dispenser ini ada beberapa minuman yang pertama Nutrisari, Good Day, Kapal Api, Beng Beng. Nggak ada teh ya? Tehnya nggak ada teman-teman. Jadi cuman itu aja. Dan untuk nyeduhnya ada di sini. Nah ini ada tisu juga. Kemudian ini untuk tempat menaruh minuman. Wah, ini kalau kalian ngerokok jangan lupa ini dipencet teman-teman. Bukan ding. Iya bener, ini dipencet. Kalau gini mati. Nah, gitu. Oke, di sini juga ada tempat sampah. Dan ini pintu kayaknya. Cuman pintu di sini tuh jarang dibuka, teman-teman. Jadi penumpang itu lewatnya dari depan sana. Gitu. Nah, nanti kita coba nyeduh kopi ataupun tehnya nggak ada ya. Ya udahlah, nanti kita ini ada coklat. Ini sudah berada di dalam kabinnya bus Juragan 99 yang sleeper. Jadi ini untuk harganya dari bus Juragan 99 itu berbeda-beda teman-teman. Dibagi menjadi 1, 2, 3. Ada 3 harga. Yang pertama, kalau harga normal itu sekitar 400.000. Ini yang ada di baris 2 ke belakang di bagian atas, dan 210.000 kalau nggak salah di bagian bawah dari 2 ke belakang. Kalau yang atas yang aku naiki, atas paling depan kanan kiri itu 210. Kalau yang bawahnya itu 220. Jadi ada 3 tingkatan harga yang ada di bus Juragan 99 ini. Jadi ini untuk kelas, bisa dibilang kelas yang standar. Sebenarnya sama aja, cuman karena di depan itu lebih lega ya, dan ada view-nya, itu bisa dibilang lebih mahal, sekitar 10.000 atau 20.000. Untuk fasilitasnya di sini sama aja teman-teman. Ada selimut, ini selimutnya tebel banget asli. Kemudian ada guling, keren, ada bantal juga. Nanti kita coba lihat juga di depan. Dan tentunya di bus ini ada fasilitas yang menurutku cukup
wow ya. Jadi aku juga baru pertama kali naik bus ada fasilitas yang semewah ini. Gokil. Ini untuk di belakang kita, ini adalah kalau istilahnya itu kandang macan atau tempat istirahat kru ataupun driver teman-teman. Dan di samping kiri kita ini adalah ini cafe dan juga toilet. Gokil. Ini interior di dalam kabinnya PO Juragan 99 yang sleeper. Jadi bus ini menggunakan bodi dari Morodadi, kemudian konsep sleepernya itu sama seperti Dream Coach, kemudian Switch, dan yang satunya lagi punyanya Tentrem itu. Cuman kalau yang tak lihat-lihat ya, ini lebih agak sedikit mirip ke Dream Coach dari model sleepernya, kayak hotel kapsul gitu. Dan untuk konfigurasinya ini ada atas bawah teman-teman. Ini yang atas dan yang bawah di sini. Nah jadi total dari seat di dalam bus ini itu 22 teman-teman. Di kanan kita ini 10 dan di kiri kita ini 12. Nah itu masnya sedang berada di ini. Itu adalah kandang macan ya kalau istilahnya itu untuk istirahat kru dan driver. Ametas. Oke, ini ada di jalan stop. Nah, ini untuk kalian yang bertanya nih, ketika naik bus sleeper itu sendalnya taruh mana? Nah, jadi di samping kanan kita ini kan ada bolongan. Nah, tempat itu untuk naruh sendal ataupun sepatu, teman-teman. Jadi itu ke dalamnya tuh masih dalam banget tuh. Oke, lanjut. Bus Juragan 99 dengan julukan Takumi. Jadi untuk di Terminal Arjosari untuk pagi hari ini tuh sepi teman-teman. Untuk barisan akap itu mungkin Juragan 99 yang double decker tadi belum masuk dia. Di sini cuman ada dia dan bus-bus AKDP yang ke Surabaya, kemudian Blitar dan ke Jember, Banyuwangi. Untuk Arjosari pagi ini cukup cerah. Nah itu di sana ada Avante Harapan Jaya, kemudian double deckernya Karina, Sinar. Ini yang parkir di sini teman-teman. Nah itu ada Sinar juga yang switch class. Oke, ini teman-teman kita sudah berada di Singgasana seat nomor 1A. Ini di depan sendiri di bagian kanan. Kok menurutku sempit teman-teman untuk tinggi yang nggak bisa dibilang sempit banget, cuman ini kalau untuk selonjor kayaknya press untuk tinggiku yang 174. Jadi untuk fasilitas di dalam bus ini tuh yang pertama ada bantal guling. Ini bantalnya, kemudian guling tuh. Nah setelah itu ada selimut. Selimutnya ini tebel teman-teman. Tuh, selimutnya tebel banget. Bed cover loh ini. Gila, ini bis Denpasar tapi menggunakan bed cover. Identik dengan bus-bus di daerah Jawa Tengah yaitu Muriaan. Kemudian ya ini karena bawaanku banyak ya, jadi kesannya tuh kayak sempit, tapi ini untuk tinggi yang 170 cm ke bawah ya mungkin itu masih rekomen. Kalau tinggi yang 75 ke atas ya harus ini, kakinya harus serong gitu. Setelah bantal dan guling, ini ada snacknya itu ada di box sih, di bag seperti ini. Isinya ada air mineral Laris ukuran tanggung 600 ml, kemudian ada ini kue sih teman-teman. Terus ini lagi ada kue lagi 2,
Topinya ada 2. Jadi itemnya ada 5. Ketambahan ini satu lagi yaitu masker dan headset. Jadi satu-satunya bis ya, salah satunya bis yang ketika di dalam perjalanan itu dibagikan headset. Kalau masker kan udah ada. Kalau headset ini aku baru nemu di Juragan 99 Trans. Di bagian armrest kita mendapatkan fasilitas yang pertama ada meja lipat, teman-teman. Nah, jadi di sini adalah meja lipatnya. Susah. Nah, ini di sini. Meja lipat, kemudian untuk kursinya ini sudah menggunakan seat elektrik. Jadi kita tinggal menekan tombol yang ada di sini. Nah, ini tombol untuk menaik turunkan seat. Kemudian ada kursi pijat, teman-teman. Nah, ini di sini. Untuk kursi pijat kalian bisa gunakan ketika dalam perjalanan. Jadi nggak nyala ya? Oh, nyala, teman-teman. Nah, jadi kalau warnanya hijau. Nah, jadi kalau warnanya hijau tandanya dia sudah nyala. Kayak getar-getar gitu sih. Setelah itu di dalam setelah itu di samping sini ini ada port USB. Maaf ya, ini berantakan banget. Ada port USB sini untuk mengisi daya. Tapi nggak boleh untuk ngecas power banknya, teman-teman. Noted kalau naik bus itu jangan ngecas power bank. Itu bisa fatal sih. Oke, setelah ini kita lihat fasilitas TV. Nah, ini yang menurutku jarang dimiliki oleh PO-PO lain, yaitu TV-nya adalah TV basisnya itu Android kalau nggak salah ya. TV Android yang bisa dihubungkan dengan YouTube, kemudian lain sebagainya. Tapi sudah ada fasilitas WiFi di dalam bus ini, teman-teman. Keren kan? Jadi aku baru nemu bus yang langsung ada WiFi. Jadi kita bisa WiFi-an, bukan WiFi-an ya, internetan di TV-nya tanpa menyambungkan di perangkat kita, teman-teman. Jadi ini sih yang menurutku luar biasa banget dari PO Juragan 99. Oke, setelah itu di samping kita ini ada fasilitas yang pertama dimmer. Dimmer itu ini, teman-teman. Jadi lampu di dalam kabin ini bisa diatur. Mana ya lampunya? Nah, ini bisa dimatiin dan dinyalakan. Nah, jadi seperti itu. Keren banget sih. Ini kalau ya aku angan-angan ya kalau ada pengaturan AC-nya pun kayaknya lebih enak juga sih. Jadi AC-nya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di samping sini itu ada sandal. Ada sandal di dalam. Ini kayak sandal hotel, teman-teman. Sandal Juragan 99 Trans. Baru sih. Gak tahu ya ini boleh dibawa pulang apa enggak ya. Kemudian di sini ada remote dan kayak brosur panduan perjalanan kita. Di sini ada agamanya macam-macam sih, ada Islam, Kristen, macam-macam sih. Terus ada tata cara sholat juga, keren. Juragan 99. Kemudian, nah di sini ada pengaturan volume, teman-teman. Ketika kalian naik bus ini, lihat fasilitas TV yang ada di dalam itu, kita juga tadi kan dibagikan headset. Itu masukin di sini. Kemudian volumenya kita bisa atur mau full ataupun ya sesuai keinginan kita lah ya gitu. Gokil sih, ini keren.
Oke, untuk fasilitasnya seperti itu di dalam armada. Kemudian untuk servis makan, bis ini servis makannya 2 kali teman-teman. Bukan 2 kali di jalan, tapi satunya nanti dibagikan di dalam kabin bus setelah di rumah makan Masada. Gitu. Jadi setelah makan kita dibagikan rice box. Rice box-nya kayaknya sih enak teman-teman ya. Keren sih. Bus-bus Bali tuh pada gokil-gokil emang kalau servis makannya tuh emang gokil-gokil. Oke, setelah itu di samping sini. Di samping kanan kita ini lover AC. Tapi lampunya mati teman-teman. Nah, ini dia fasilitas yang aku suka ketika di dalam bus Juragan 99 Sleeper. Nah, ini untuk TV-nya, kita nggak perlu lagi nyambung di hotspot perangkat kita. Jadi bus ini tuh sudah dilengkapi dengan WiFi teman-teman. Nah, kalian kalau mau tahu passwordnya tuh bisa tanya ke kru yang sedang bertugas. Nah, ini basicnya adalah TV Android ya. Kita bisa lihat YouTube di sini. Itu ada YouTube-nya YouTube-ku teman-teman. Itu kalian yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe. Nah, setelah itu ketika kalian nonton TV ya. Nonton TV tuh bisa nggak pakai headset atau nggak perlu nyolokin di headset, atau bisa langsung teman-teman. Nah, kalau aku sih prefer yang langsung. Tapi yang aku takutkan adalah ganggu di penumpang yang lain. Nah, jadi suaranya agak disesuaikan aja gitu. Nah, ini untuk pengaturannya full kita menggunakan remote. Nah, ini dia remote-nya. Ini ada tombol Netflix juga tuh. Tapi untuk di bus ini tuh Netflix-nya bukan nggak bisa ya. Jadi kan Netflix itu harus pakai akun teman-teman. Nah, kalau kalian punya akun sendiri bisa nih dimasukin di dalam TV sini. Gitu. Soalnya Netflix itu paketannya mahal, teman-teman. Jadi untuk melihat video itu harus beli paketan dulu. Nah, ini nggak bisa tuh. Harus masuk ke akun kita masing-masing. Kita close lagi. Kayaknya sih untuk TV ini tuh yang bener-bener enak maksudnya lebih gampang untuk digunain itu ya YouTube sih. Coba mau lihat apa selain YouTube? YouTube udah ada macam-macam juga toh sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk koneksi di dalam bus ini tuh antara lancar dan gak lancar teman-teman. Jadi ketika aku naik itu kadang lancar, kadang itu juga kurang gitu. Cuman untuk selebihnya sih lancar gitu. Nah, ini dia teman-teman untuk view ke depan jadi seperti ini. Untuk masalah privasi ya, ini kalau menurutku udah cukup bagus privasinya, karena bus ini tuh udah belajar dari para pendahulunya, yaitu para kompetitornya yang lebih dulu mengeluarkan varian sleeper. Jadi malah tadi untuk sleepernya luar biasa, kegedapan saran juga luar biasa, kemudian privasinya juga luar biasa banget nih, serius. Wow. Nah, ini tuh kalian yang suka view ke depan bisa pilih seat antara 1A dan 1C. C untuk sebelah kiri. Keren sih. Nah, ini untuk ke belakang masih ada space. Aku buat naruh tas akhirnya di sini. Jadi gitu teman-teman. Sekitar pukul 10:30 kita exit tol di daerah Gending teman-teman. Jadi setelah ini kita akan servis makan di rumah makan Masada. Nah, jadi untuk exit tol bus ini tuh sedikit beda ya daripada bus-bus Bali pada umumnya yang exitnya di daerah Grati. Ini kita keluar di daerah exit tol Gending. Jadi paling pojok istilahnya ya. Dan kabarnya sih bakalan lanjut sampai ke Banyuwangi.
Nah, untuk servis makan dari bus ini itu di RM Masada. Jadi sebelum kita naik atau saat kita pemesanan tiket itu bisa pilih menu makan, teman-teman. Jadi ada banyak sekali pilihan. Yang pertama ada ayam, lalapan ayam, kemudian soto, rawon, nasi goreng, ada nasi kebuli juga, ada banyak sih. Dan untuk kali ini aku pilih makan nasi sop buntut. Jadi kenapa aku pilih sop buntut? Karena ya jarang aja gitu loh naik bus makanya sop buntut. Sebenarnya aku penasarannya malah ke nasi kebuli, cuman lagi pengen yang kuah-kuah nih, akhirnya pilih sop buntut. Ya faktor keduanya sih karena lebih mahal ya kalau di rumah makan pada umumnya kalau kita beli. Jadi gokil sih untuk servis makan PO Juragan 99 bervariatif. Maksimalkan waktu 30 menit. Teman-teman, jam setengah 11 kita tiba di rumah makan Masada. Di sini merupakan servis makan daripada bus Juragan 99 Trans. Itu di dalam dingin banget asli kayak di kulkas. Jadi kita keluar langsung panas. Dan untuk perjalanannya tadi dari Malang itu berangkat jam 7 sampai sini jam setengah 11, 3 jam setengah ya, nggak kerasa teman-teman. Wow, ini bener-bener wow, gokil sih. Apalagi dengan fasilitas yang sebanyak itu tuh membuat gimana ya, penumpang itu semakin manja gitu di dalam. Dan bis ini juga sudah dilengkapi dengan air purifier, teman-teman. Jadi dijamin udara yang ada di dalam itu sehat lah di dalam. Oke, kita makan. Pak, makan Pak. Nah, ini dia bis kita. Seharusnya ketika kita turun dari bus itu dikasih kupon makan, teman-teman. Nah, akan tetapi mungkin karena aku kelamaan nge-review ya. Jadi tuh kuponnya aku nggak ini teman-teman, nggak dapat. Dan setelah konfir akhirnya bisa deh. Untung aja bisa. Kalau nggak ya nggak makan. Oke, untuk servis makan di rumah makan tak pikir ki Masda loh, Masda lah. Masada. Sop buntut, teman-teman. Buntutnya Buya Buntut. Ini teman-teman pada makan rawon, nasi ayam lalapan, nasi goreng masih nasi goreng. Dan minumnya teh. Ini yang aku suka dari rumah makan Masada itu, tehnya gede loh. Dan di sini ada pencuci mulut, buah-buahan kayak melon dan semangka. Mantap sih. Esnya minta nggak mas itu mas? Esnya minta ke sana atau? Ini. Jadi satu. Oh, oke. Ini apa nih? Mau esnya? Sih, lihat nanti aja. Kecap, tusuk gigi dan garam kayaknya. Oke, kui kita makan. Oke, untuk yang pertama kita coba di sop buntut. Aku pertama kali makan sop buntut. Iya rasanya ya. Dia kayak soto sih, tapi cenderung ke rasa bawah, teman-teman. Dan di sini ada ada kentang, kemudian daging dan juga tomat dan wortel juga, teman-teman. Ini cuma di sini doang kan yang menyediakan sop itu. Nasi bisa refill nggak sih mas? Nggak bisa ya. Oke teman-teman, mari kita makan.
sama buah. Seger sih teman-teman. Masih kebuli dari timur? Dari sana nggak ada ya kebuli? Kayak yang makan yang hype, cuman dari sini. Ada kebuli, sop buntut. Mahal banget 30. Iya, makanya aku tarik yang ini lah. Jaga rugi. Nah dari sana itu ada mie ayam. Ini kemarin milih mie ayam. Kenapa kok milih mie ayam? Oh Mbak BC Happy makannya mie ayam. Mie ayam kosong akeh. Cipomulyo akeh. Nah jadi yang sangat disayangkan ya, bus ini tuh untuk tombol yang ini tuh rusak teman-teman. Dia kayak udah apa ya, istilahnya mendelep. Dia udah masuk ke sini loh, jadi ya bisa sebenarnya, cuman kayak kurang enak ditekan. Tuh ini untuk kita rebahkan. Kalau yang ini kita mode duduk. Nah ini yang aku sayangkan, agak sedikit rusak. Kemudian untuk kursi pijat oke, berfungsi. Dan untuk ini tadi itu di bagian ini teman-teman, audionya tuh dia nggak nyala, entah kenapa. Ketika ini dipakai di sini, ini kan fungsinya untuk suaranya biar ke sini, biar kita bisa lebih private lagi kalau mendengarkan YouTube. Cuman kok tadi nggak bisa. Coba kita setelah ini apakah bisa ya? Agak disayangkan sih kalau nggak bisa tuh. Cukup semangat goroku berjuang, tresnaku saiki pun kadung ilang. Kau turungi sayang, aku njaluk ngapura, aku wis gawe ati loro. Tak tenane sayang, kabeh wis tak katuni. Tak tenane aku sing pengen bali. Wis laleke kabeh kenangan sing tau ono. Tak coba kuwati sonompo, ora apa-apa sayang, kabeh wis tak ngapura. Nanging baleni sorry wis ora iso. Pukul 4:30 kita tiba di pelabuhan Ketapang. Setelah ini kita akan nyebrang menuju ke Giliman. Ini masih menunggu kapal yang dia baru sadar kayaknya. Takumi, drivernya Pak Mul. Untuk pembawaan drivernya teman-teman itu enak banget sih. Apalagi di sini tuh masih di limit. Kemungkinan untuk istirahat masih enak gitu teman-teman. Jam 5 kita masih nunggu loading teman-teman. Ini cuman ini doang ya, cuman bus Juragan 99. Nah dia pakai AC Denso ternyata teman-teman. Jadi pantesan dari tadi aku kok dingin banget, ternyata AC-nya dia pakai Denso. Wow, karena ini menggunakan sasis 1626, otomatis suspensinya ini tipenya Nero nih. Nah,
kelihatan sih. Jadi kelebihan Nero dan White, kalau menurutku masih enak yang White teman-teman. Biasanya kalau yang White itu yang customan kayak 1526 itu bisa di custom menggunakan suspensi White. Tapi untuk suspensi ininya, untuk suspensi bawaannya 1626 ini, kalau menurutku enak sih dipasangi dengan bodi Moroda di Prima. Untuk di sebelah belakang kita ini mengarah ke arah stasiun Ketapang. Jadi kalau kalian mau naik kapal nih, misalkan backpackeran, turun di stasiun Ketapang, bisa jalan kaki, kemudian untuk naik kapal itu sekitar 12.000 teman-teman. Jalan ke belakang sana tadi ada untuk jalannya penumpang, masuk per tiketnya 12.000 teman-teman. Jadi deket banget kok dari stasiun Ketapang yang di belakang kita tadi. Tuh ada mention. Basuri. Kok moro rene kapalnya nggak ini mas? Buka wesannya dulu. Pelabuhan Ketapang pada sore hari ini. Kondisinya mendung. Ini nggak ada yang ambil koin ya mas? Hah? Oke teman-teman, ini servis makan kedua dari PO Juragan 99. Dia tadi dibagikan setelah di rumah makan Masada. Jadi untuk ini sama-sama masakan dari RM Masada ya. Cuman yang tadi itu kita makan di tempat, yang satunya kita bawa di dalam bus. Ini nasi ayam apa ya? Ayam teriyaki ya Pak ini? Pok-pok. Hah? Pok-pok. Chicken pok-pok. Ada sayur, ayam, dan telur. Mantap. Mangan. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini dari Malang menuju ke Denpasar bareng armada terbaru sekaligus rute terbaru dari PO Juragan 99. Gimana nih, menurut kalian worth it gak dengan harga 400 ribuan naik bus sleeper dari Malang ke Denpasar? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solo Travel. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.